sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah muslimin jamaah salat zuhur Masjid Jami yang mulia, as-saimin wa saimat al-akifina wal akifati rahimakumullah. Puji pada Allah Azza wa Jalla, dengan terasa kita sudah berada pada hari yang ke-8 dan kita sudah menyelesaikan 8 hari dengan hari ini ibadah puasa, juga 8 malam qiyam Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ketahanan stamina, ketahanan semangat, dan juga ketahanan gelora untuk beribadah. Tidak hanya istilah ketahanan pangan, tapi juga ketahanan ibadah. Tunggu-tunggu guru-guru kami jamaah salat yang berbahagia, sejenak beberapa menit kita menggali, membaca kembali apa yang sudah ditulis oleh para mufassirin dalam berbagai kitab-kitab tafsir mereka dengan berbagai pendekatan, berbagai kajian, sehingga menghasilkan pemahaman, kesimpulan bagi kita sebagai kaum pembelajar. Karena kita ingin mengetahui apa sesungguhnya yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Baiklah jamaah, pada hari ini kajian kita seputar masalah doa dan juga hal-hal lain yang berkaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni oleh hambaku, hai Muhammad, maksudnya anni, tentang diriku, fa inni qarib, katakan bahwa aku sesungguhnya sangat dekat. Ayat ini diawali dengan pertanyaan orang-orang Arab pada saat itu ketika mereka berdoa. Lalu mereka bingung, datang doa kadanya, doa kadanya hoga dengan ada lawa, kira-kira seperti itu. Maka dipertanyakan kepada Nabi, ya Rasul, kami sudah berdoa, jadi doa kami itu kemana sudah? Apakah doa kamunya dan kajian diterima dan kau terima? Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban dan juga sebagai penjelasan yang disampaikan oleh Nabi kepada yang bertanya, yaitu apabila ditanya kepadamu tentang diriku, katakan olehmu bahwa sesungguhnya aku maha dekat. Maha dekat ini bukanlah bermakna secara fisik, bukan bermakna secara tempat. Beda dengan dekat dalam bahasa kita, itu namanya torono, nyendo. Tapi kalau disebut dengan maha dekat, Allah maha dekat dengan kita, maka tidak ada kaitannya dengan tempat. Jika ini diterjemahkan dengan tempat, maka sungguh sangat salah, karena Allah tidak bertempat. Nah, boleh tempat. Allah pencipta tempat, bukan pengguna tempat. Beda dengan kita. Kita membuat tempat lalu menggunakan tempat itu. Tak buat rumah, tak buat rumah. Tak buat Honda, tak buat Honda. Jadi kita membuat fasilitas, memanfaatkan fasilitas. Sementara Allah membuat alam ini, tidak memanfaatkan alam ini. Maka makna qarib di sini, sebagaimana ditulis di dalam kitab-kitab tafsir adalah apa ini? Ana ma'ahum, aku bersama dengan mereka. Orang-orang yang berdoa, aku bersama dengan mereka. Maksudnya asma'u du'a'ahum, aku mendengarkan pintaan-pintaan mereka. Jadi kita yang berdoa ini, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula Allah bersifat qarib, maka sering kita doa, innahu sami'un qaribun,
dan Allah bersifat mujibud da'wah. Jadi kalimat itu digandeng-gandeng oleh Allah dalam doa, innahu sami'un qaribun mujibud da'awat. Sesungguhnya dia Allah itu maha mendengar, qaribun maha dekat, mujibud da'wah maha menerima dakwah, artinya doa-doa kita. Maka melalui ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar apa yang kita harapkan, apa yang kita mau dari Allah. Wa ara tabarru'ahum, dan Allah melihat bagaimana kiprah kita, tadarruh, sikap kita. Maka berdoa itu mesti dengan serius. Sehingga di dalam hadis disebutkan bahwa tidak dibenarkan berdoa itu dengan insya Allah. Menyebab takkan merakapu, takkan insya Allah, anjirkan pasti. Tapi menyodoa hanjir takkan insya'a. Ya Allah Ta'ala Nabi long bicara, hai Nabi, nya hanjir kalimatnya. Ya Allah Nabi long bermalim, hai Nabi, nya hanjir. Karena menyo Nabi nya hana berharap, hana raja. Berharap, ya Allah, drone yang maha memberi, drone yang maha kaya, berikanlah aku kekayaan. Aghnina bihalalik. Ya Allah, engkau yang maha rahman, berikanlah aku kasih sayang. Anjir kata mah menyona Nabi, mam ya Nabi, lau wiki nya hana nya haram. Nah, jadi itu tidak berharap karena disebutkan di sini yaitu wa ara tadarru'ahum. Kata Allah, aku melihat bagaimana tingkat keseriusan. Jadi pentingnya tingkat keseriusan. Hari ini ada lelaki bawa urun kai nilai tingkat keseriusan. Lalu dia telefon pura-pura hendak dengar. Yang lagi kau, ni lelaki nak jo. Dan sudah tak boleh kalau gelong. Ini menunjukkan manusia juga mempertimbangkan unsur keseriusan. Maka Allah melihat sejauh mana kita serius memohon kepadanya. Oleh karena itu, maka berdoa itu adalah satu perbuatan yang mesti serius, sebab itu adalah instrumen ibadah. Ini ibadah, mendoanya ibadah. Persoalan diterima sekarang atau lain waktu itu urusan Allah. Yang jelas doa itu ibadah, yang jelas Allah menerima. Itu saja. Nanti dibuka kitab Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan, tugas kita adalah berdoa dan meminta apa yang kita mau, tapi hak Allah memberi apa yang Allah kasih. Terserah. Wengi oleh Allah. Walaupun talak A gudi B, karena kita sebenarnya salah minta. Cuman kita tidak tahu, semestinya kita butuh A sebenarnya. Tapi tanya talak B wa Allah, ya Allah Nabi B gelung, Nabi B gelung. Padahal dalam ilmu Allah, kenapa dia tidak minta A? Adalah saya kasih A, semestinya dia butuh A. Cuman kita yang tidak tahu. Jadi kita tidak tahu apa kebutuhan kita. Kebutuhan roh dan ada debu dia. Karena sekira kita tahu kebutuhan kita, kita akan kaya, akan Allah berikan. Tapi karena hanya tertutup, ya kalau kayak yang ala karena Allah Maha tahu, Allah berikan apa yang Allah mau dan Allah sesuaikan. Kemudian dalam meminta ini kita tidak boleh memaksa Tuhan. Hanjit tak paksa Tuhan. Dan guna hanjit tak kunci, hum Allah menyona nerima menyona. Bukannya hanjit ni tak paksa api hanjit. Jadi yang bisa adalah berharap. Maka semua ibadah bukan hanya doa. Kita dimestikan bersikap dengan berharap. Artinya betul-betul mendambakan doa itu diterima. Dan ketika tidak diterima oleh Allah, berarti itu bukan takdir untuk kita.
yang disilahkan dengan takdir tidak pernah salah alamat. Tugas kita berdoa, Allah yang memberikan takdir. Lakai jangan ukur, lakai lu berjik ke wali kota, bulan apa je lakai. Tahu kenyataan tu, je kepala lorong. Jadi ketentuan Allah idealnya dia keplor. Tapi minta jadi wali kota kan tidak dilarang. Silakan saja. Lagi ini ke depan ada pemilu, silakan mendaftar jadi caleg, daftar jadi kontestan pemilu, silakan yang hanya dilarang. Tapi jangan pernah marah sama Tuhan ketika Allah tidak mengabulkan, sebab Allah Maha tahu kenapa tidak diberikan itu untuk kita, karena Allah sudah menyediakan yang lain. Kalau sedia yang lain. Jadi ada konsep sawabiqul himami la tahruku aswaral aqdar. Kuatnya cita-citamu, kuatnya tekadmu tak bisa menggedor takdir Tuhan. Tak bisa membatalkan takdir Tuhan, tak bisa menggoyahkan ketetapan Tuhan. Jadi hanjit tak goyah, karena Allah tidak pernah goyah dengan apapun. Karena segala sesuatu, inna kulla syai'in khalaqnahu taqdira. Allah menciptakan sesuatu itu dengan takdirnya. Saat kita memperoleh sesuatu, kita boleh jadi tanpa berdoa ada. Nah urut kaya anda mau doa api, tapi nak kaya katanya, hana guna doa. Apa ni kayanya? Kata Allah bisik pertanyaan. Mah hana gula kaya Allah kok gubi kaya? Allah memberi tidak terpengaruh dengan apapun. Kalau Allah mau memberi kepada yang tidak berdoa pun Allah berikan. Karena Allah tidak bisa dipaksakan dengan doa. Dan doa tidak menjadi garansi kita, tapi itu adalah garansi Allah. Anjir katung tu nyala talanya homnya lu doa kali nya tapi hana ya. Karena Allah bisa memberi tanpa berdoa. Kalau Allah memberi justru karena berdoa, berarti itu ada unsur terpaksa bagi Allah. Misalnya begini, ya Allah, kenapa engkau berikan ia pandai? Dikedi dijawab oleh Allah, ya karena dia sudah minta pandai. Melung haru lombinya, haji halumbi. Berarti kan kau pun Allah lagi ada unsur tekanan secara perasaan. Tidak boleh. Maka Allah tidak dikarenakan dengan suatu karena. Ketika Allah ingin memberikan kita juga bukan lantaran berdoa. Karena boleh jadi orang tidak berdoa, sudah Allah berikan apa yang dia dapatkan. Orang kafir mana ada berdoa, ya Ghani, ya Hamid, ya Allah yang Maha Kaya. Mereka banyak duitnya, mereka menguasai dunia ini, walaupun secara kapitalis misalnya. Tapi yang jelas hanya hubungan awaknya mendoa-doa. Yang doanya usaha orang mukmin, itanya oleh sembahyang, ya Allah, ya Ghani, ya Hamid. Kreh. Doa juga tiga itanya, langke, ada talu, oribeli, doa tiga itanya. Nah, doa itu adalah ibadah, terlepas dari Allah memberikan apa yang kita minta. Dalam ayat Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila kamu telah selesai sesuatu kerjaan, fansab, lanjutkan dengan yang lain. Di sana ditafsirkan, yaitu kad-du'ai ba'da salah, seperti berdoa setelah salat. Salat adalah pekerjaan. Setelah salat lanjutkan lagi dengan pekerjaan lain. Kasalah kadu'ai, seperti berdoa. Maka lu sembahyang, lanjutkan pekerjaan lain berdoa. Maka lu berdoa pula lanjutkan dengan i'tikaf. I'tikaf lanjutkan dengan pengajian, lanjutkan dengan lain-lain semua. Jadi tidak ada sesuatu yang berhenti dan vakum. Ana masa vakum ni ibadahnya, ana masa vakum. Beda maksud ana aktif, maka vakum lawinnya. Ana ibadah ana istilah masa cuti. Ana istilah masa vakum. Doa tidak ada masa cuti dan masa vakum. Ana istilah tengah cuti.
Hamba Allah jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian Allah lanjutkan, yaitu ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengistijabahkan doa apabila hambaku berdoa. Maksudnya adalah ujibu da'wata man da'ani. Aku menerima doa orang yang mendoakan kepadaku. Maka berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi syirik apabila berdoa bukan kepada Allah. Tapi kita tidak syirik bila meminta orang mendoakan kita. Yang kalimatnya harus berbeda lah. Ajak buat dirau-rung, doa belum mudah rezeki. Doa mudah rezeki. Doa oleh pakah mudah rezeki dah kelengan. Doa lirau. Urusnya doa bah Allah itu tidak syirik. Yang syirik kita berdoa selain daripada Allah. Maka ada ayat lain, walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki banyak nama-nama yang indah, yang elok. Fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama yang elok itu untuk memanggil Allah. Ketika kita memanggil Allah, maka kepada Allah lah kita berdoa terhadap sesuatu. Semua nama-nama Allah itu yang tersebut dalam Al-Quran atau Asmaul Husna, dipersilakan oleh Allah memanggil nama mana saja yang kita sukai. Mau panggil Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kan juga Allah saja itu. Nama banyak, zatnya kan tidak banyak. Itu namanya berbilang-bilang nama, multi nama. Itu tidak berbilang yang punya nama, tapi yang punya nama satu, Allah. Maka boleh berdoa dengan menyebut nama Allah mana saja yang kita sukai. Cuman kadang-kadang kita perlu menyesuaikan dengan bahasa. Maksud tanah lagi bah Allah Ta'ala tolong. Ya Allah ni tolong kalinya. Amban. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Tak pakai sifat Allah yang nasir. Nasir artinya yang menolong, karena adalah kayak tolong. Allahumma ansurna, ya Allah tolongilah kami, fa innaka khairun nasirin, karena engkau zat yang maha penolong. Yang kan menyesuaikan bahasa supaya doa itu untayannya indah. Menyohanata sesuaikan jazid, cuman secara lughah atau secara ilmu bahasa di sini Iban dah pegang hanya sesuai konsi. Maksudnya hidup bahasa tak kan? Ini contoh. Allahumma ansurna fa innaka khairul hakimin. Ya Allah bantulah kami karena engkau maha bijaksana. Hidup bahasa tak kan? Ya Allah berilah kami ilmu karena engkau maha penyayang. Hidup bahasa. Ya Allah berilah aku ilmu karena engkau maha mengetahui. Kan hidupnya. Ya Allah bantulah aku karena engkau maha penolong. Maka nak untayan doa, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah bantulah aku karena engkau maha membantu. Alian kulong. Waftah lana, ya Allah bukalah kepada kami, buka pintu rezeki, buka pintu rahmat, buka jalan keluar dan sebagainya. Fa innaka khairul fatihin, karena engkau zat yang maha membuka ruang. Jadi menyuka mandeng hak pikiran, pas cek ana cara lain. Tapi nyepeh lagi cara Allah. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang maha memberi jalan keluar. Yang boleh tak ke? Yang ban, tergedi tanya malaikat, kupu jalan keluar. Hana pilih juga oh jangan. Yang Fattah tak ke boleh karena Allah maha membuka peluang. Jadi waftah lana fa innaka khairul fatihin. Kalau kita memohon diampuni oleh Allah, waghfir lana. Kita pasang kalimat yang sepadan, fa innaka khairul ghafirin.
Ya Allah, ampunilah aku karena Engkau zat yang maha mengampuni. Kita mohon kasih sayang kepada Allah. Warhamna ya Rahman fa innaka khairur rahimin. Ya, jadi boleh kita panggil apa saja nama-nama Allah. Maka di dalam Asmaul Husna itu membacanya saja sudah dianggap ibadah karena menyebut nama Allah. Katanya zaman kitab Dalail Khairat yang kita baca itu Ar-Rahman Jalla Jalla, Ar-Rahim Jalla Jalla, Jalla 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 terus Jalla Jalla. Nah yang fikir punya, yang kan ibadahnya kita menyebut-nyebut nama Allah itu ibadah. Walaupun dulu pernah gelora, pernah sekali itu tahun sudah lama sekali, tahun 70-an itu ada satu kelompok itu anti Dalail Khairat. Cuma kitanya itu. Begitulah orang tidak paham apa yang ada di dalam kitab Dalail Khairat itu. Memang itu bukan Quran, memang itu bukan kitab hadis, tapi itu adalah saduran-saduran dari Al-Quran. Ada ayat di sana, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kayak Quranan jadi ibadah, alian asma Allah jadi ibadah, alian nama-nama Nabi jadi ibadah semua. Belum lagi dengan untayan-untayan qasidah burdah, salawat dan sebagainya. Maka Dalail Khairat itu adalah kitab-kitab doa dan salawat. Ketatnya Pino kajadu, mesti menang kajadu. Malam Jumat analih Dalail ini, mampu kan tau? Mengufat. Jadi payah kembali lompat ke berbanyak kitab Dalail. Jangan tengok rata-rata di afai Dalailnya. Allahumma syrah bi salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa ati biha ujurana wa tanasur lana ya Rabbana. Mandum di afainya. Bahkan ramai dulu bab nya ramai aja dulu. Atau luka. Baik. Jadi kembali kepada fad'uhu biha. Kamu panggillah nama Allah itu, kamu minta apa yang kamu inginkan, tetapi apa yang Allah berikan itu adalah ketetapan darinya. Falyastajibuli. Di sini sebelum dibahas ini ada disebut dengan khufyah. Khufyah itu adalah rasa khuf, takut. Maka doa itu diucapkan bagaimana? Kalau bisa dengan benar-benar merasakan takut. Kita tidak hanya baca doa, tapi kita berdoa. Kita bukan baca doa saja. Hanya baca doa kan kita baca lagi lepas daripada kesadaran, lepas daripada unsur penghayatan. Tapi menyo doa memang betul-betul dalam doa, meri juga dalam lakai Allah Taala. Maka buruk baca, buruk. Jadi baik ujung agak sana. Benar. Bila-bila nampak. Tak pura mengata. Ubat saya apa sulitnya kita baca doa itu dengan bagus sekali. Bahkan pakai yang kalau memang enggak seperti tilawah sekali, kan yang merifihnya, yang tasdid, yang merifih walaupun dah bacanya agak tajam. Allahumma ja'alna ya Allah min imanika kamilin. Kan rupanya gitu deh. Allahumma ja'alna min imanika kamilin wa li faraidika adik abeh ya mantap mandum mantiare ya salah. Jadi ini juga bagian daripada yang kontraproduktif lah. Ya doa yang mana mantap kayaknya. Betul gede. Terus falyastajibuli wal yu'minu bi, dan setelah Allah memerintahkan kita berdoa tadi, Allah ingatkan falyastajibuli, dan hendaklah kamu penuhi apa yang aku suruh. Nyawakan timbal balik kausalitas. Guna doa bertanya perle ke Allah. Yang perle tanya ya doa ya. Memang kuli Allah. Ai doa-doa dong yang doyu baik dua yang falyastajibuli. Nya
Yang doanya ni gampang. Dumpu kalau ke dumpu tapi bila Allah. Fal yastajibu li yang low you nya. Tak beres katanya. Maka Allah menanyakan saat kita berdoa kepadanya, Allah tanya, yang aku suruh sudah. Adik tanya, bersama kerodon hang lagi andi. Kata dia Nabi. Aduh kau fikir kekak dulu mereka fikir sudah. Yang menang kira-kira dia dah timbal balik. Cuman beda. Kalau kita sesama manusia timbal balik karena saling membutuhkan. Saling. Kita butuh dia, dia butuh kita. Kita naik kenderaan, itulah hinan pintu motor. Anda butuh waktu, kami butuh uang. Naik motor umum bus. Anda butuh waktu, kami butuh uang. Yang tak kelih dan yang habis mulai ganja, yang trik nak hidung yang belum perleh. Jika mau perleh pen, kita nak perleh watai, kamu perleh pen yang menjak lagi tu nak belum lagi kita jak. Maka kita dia butuh uang, kita butuh waktu. Jadi jauhlah jalan tengah. Betul, yon perlepeng, kamu perlewate, mam yang perlepeng to, yang perlepeng to, berarti kan namanya rugo kamu. Yang perlewate to rugo ron, yang menang, sedang-sedang saja. Jadi ron mangan, kamu mangan. Jadi hanjur di, dari mentong lek, gede jam, maksud kan? Kamu ganggu penumpangnya. Jam sapi, jam dong, maksudnya beda jam. Ada standar, kecepatan standar. Baik, menyangan Allah kita tidak saling membutuhkan, tapi kita hanya membutuhkan Allah dan Allah tidak membutuhkan kita, tapi Allah menyuruh kita. Pun menyuruh itu bukan untuk kita, bukan untuk Allah, semata-mata untuk kita. Yang lihat di kursi. Surah Nur 8 kuasa. Ini kan masih kita semarak pengajian di mana-mana, salat jamaah di mana-mana, banyak kegiatan ibadah. Apalagi Luk Semawi termasuk ya di Aceh ini masih kegiatan ibadah. Ini tajak pak daerah lain kalau nanti nak pengajian lehu lagi nya, menjamaah tarawih tapi kali 2 malam tak selesai kira. Tapi Luk Semawi alhamdulillah ceramah hampir setiap malam, imamnya gonta-ganti, kemudian jadi keliling terus semua. Jadi aktif sekali. Musuh ini. Ramadan nyotok pintu masjid, gembok beberaya, gembok sare, gembok masjid. Allah tidak berpengaruh apapun. Karena Allah besar, maha besar, bukan karena kita sembah. Kan karena kita sembah Allah maha besar. Putra Zik, justru karena Allah maha besar kita sembah. Jadi bagi Allah tidak berpengaruh. Maka disebut dalam hadis qudsi, inna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu abharu. Jika kamu semua berkumpul bermuafakat demo besar-besaran untuk tidak lagi menyembahku, maka min mulki syai'an, maka kerajaanku tidak sedikit pun turun. Hana runtuh ke Allah. Hana kecewa ke Allah, hana berpengaruh bagi Allah. Karena Allah besar, bukan karena kita. Beda dengan kita manusia, karena kita besar, karena dibesar-besarkan. Ini karena ibarat-ibarat maka menghilai. Itu dari lunduk ini, orang mohon tinggal lu. Padahal karena ni lunduk ini, menyahana ni lunduk karena lunduk ini. Bahkan lunduk ini, karena ni menyahana bayu pada nak gelar hago lunduk ini. Karena kita berpengaruh dengan orang lain. Sementara Allah tidak. Bahkan sebaliknya, lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum, apabila kamu manusia dan jin berkumpul dari dahulu sampai dengan sekarang, kamu semuanya kana atqakum, semua kamu adalah orang yang paling takwa. Karena aku relate yang paling, sebab kamu belum paling takwa. Maka lam yazid min mulki syai'an, derajatku tidak bertambah sedikit pun. Ana sim tambah ni. Kau taat kau duduk semai. Ana payah le radia. Kau taat. Oh bangka. Ana le ngapuk polisi ya drop je. Tapi taat dulu. Allah hana tambah rayu. Karena Allah senantiasa statis kemaha agungannya.
hanai krun, pekan hanai krun. Munyo takun Allah mutamah raya tentang yang kanai no hanarayo lom. Maka Allah tidak bertambah kerajaan dengan karena kita sembah. Sebab tanpa kita sembah pun Allah seperti itu baka. Tidak ada yang berubah. Nyatanya kan wawro kagak ada lawa. Eksis tanya PP lego. Baik, terakhir berdoa ini karena ini adalah ibadah, maka doa kita ini itu berkaitan dengan iman, wa taati, dan berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah, berkaitan dengan khusyuk, berkaitan dengan berharap. Ada satu lagi berkaitan dengan adab-adab. Itu dibahas dalam kitab tasawuf nanti. Adab-adab berdoa. Saya nak adab dalam doa. Menyohana adab. Ya, jangankan dengan Allah. Bayangkan sesama manusia, kita tidak punya etika, tidak punya adab. Tanya orang lelaki tahu diri bajulah. Tak sama lelaki buat orang tumpang ke, atau lelaki buat orang tumpang ke iya, atau tuhado madun, orang akan enggan memberikan. Jadi ngeri orang lelakinya, karena lelakinya posisi di bawah as-sufla. Sementara yang memberi posisi di atas. Saat kita berdoa pada Allah, kita telah memposisikan kitalah yang berada di bawah. Dan kitalah yang membutuhkan Allah, bukan Allah membutuhkan kita. Adab-adab yang lain banyak sekali. Termasuk menghadap kiblat, termasuk berdoa itu dari segi waktu, kemudian mengangkat kedua tangan dan sebagainya. Nyan mandum-mandum ada berdoa dalam keadaan berwudu, semua itu. Baik dengan waktu yang dipilih atau tempat yang dipilih, itu memiliki keutamaan. Baik dengan cara juga, sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab yang sangat terkenal, kitab zikir, sehingga diberi nama judul kitab Al-Azkar. Zikir mandum di dalamnya, kitab-kitab zikir Al-Azkar. Maka beliau menulis bahwa doa itu dilakukan dengan kaifiat. Yang pertama, apabila seseorang dia lebih merasa nyaman, ilu kedih latih dalam perasaan. Kalau dia berdoa dengan sirran, doa masing-masing pribadi, maka berdoalah dengan cara seperti itu. Jadi hanya kecilnya, kena urung doa masing-masing di doa. Kan masjidnya kan beda variasi. Ada masjid li sembahyang Allah ini doa masing-masing. Karena begitulah cara yang dia lakukan yang paling nyaman bagi dia. Kemudian bagi orang yang berdoa itu lebih khusyuk dengan jihad, dengan suara yang besar lagi bagusnya orang itu, maka hendaklah berdoa dengan cara seperti itu, karena itulah yang lebih nyaman dan itulah yang lebih merasa dia lakukan. Artinya kembali ke masjid masing-masing. Menurut masing-masing masjid. Yang baik bahwa pada saat imam tidak memimpin doa, maka kita anggap dah urang masjidnya mendoa hana. Padahal doa ada di masing-masing. Kepun dah leh ke masjid. Jadi cara mana yang dipilih? Cara yang paling bisa menyamankan perasaannya. Kalau hanya bisa dengan sendiri, berdoa sendiri. Kalau bisa bersama-sama, silakan bersama-sama. Kemudian kalau kita berdoa dengan hati dan suara, dapat dua pahala. Dengan hati konsentrasi. Takkanlah lidah dapat pahala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Pun lagi bi pahala doa konsentrasi. Yang kedua lidah ditanya, nah hadis Nabi, basahilah lidahmu itu min ratabin, dengan ratap, ratap. Balik huruf ba bega negara ngai. Ratib, payah ada tu ratib. Jadi berbanyaklah lidahmu untuk ratib. Yang terjemah bahasa Aceh ratib. Maka orang ratib yang kurang doa, zikir dan sebagainya. Bagi tengok semayang ratib itu juga perintah dari Nabi. Maka kalau kita berdoa dengan hati hanya dapat pahala hati, tidak ada pahala lidah.
Berdoa dengan lidah kan double pahala. Double ya. Menteri nak pahala-pahala yang lain lah. Pahala mengajarkan orang lain lagi. Nah, kena orang lain, kena tiyah nak berdoa. Ini orang yang bu nak doa. Saya tak doa, hai doa, nak doa, ai dong kena min mentau. Yang kan tak pengam istilah haji. Jadi sudah kita baca doa dia aminkan sama dengan kata tak teh katnya itu nya. Yang kalau dia nak ni tamat bajaro, ya babu ya dalam buku tak teh. Anak mi meja keroi hanju ini. Tamat bajaro ai tak pokoh jalan baru jiut. Maka ana orang tanya, hanju doa gero ke? Bersih lagi anak mi. Lalu majaro. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Yang kun amin, yang kalau kita teh gunu, lagi tamat bajaro tak pokoh jalan. Nah, itu boleh, tidak ada hal yang di sana tercela. Kemudian sebagai penghujung dari ayat ini, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Semoga kamu mendapat petunjuk dengan kita memperbanyak doa itu. Jadi demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, mungkin ada ya boleh kalau ada. Baik, terima kasih kepada Korea. Selanjutnya pada para jamaah ingin bertanya kami kondisikan. Kalau nak yang naik ke bercok lu, kembali lu tapi ada mengangkat anak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan jamaah yang dirahmati Allah. Dalam masalah doa cinta. Jadi yang pada kena yang dampak satu ayat ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kamu, aku yang mengabulkan doamu. Cuman jadi nak bermakna kata yang bagaimana aku yang mengabulkan doamu kan sungguhnya itu kata harap. Allah pasti kabulkan doa katanya. Jadi kadang-kadang nanti yang tambah kadang-kadang nak kabulkan. Jadi bencana dikabulkan dengan dalam ayat innallaha la yuhibbul mi'ad. Allah memperhatikan janji. Macam-macam kita janji mansabo. Cuma sabo tu abi yang guna pak guna Allah walaupun tanya hanatam beraka hanatam doa hanatam nak berangkat kopi hanatam semahonya Allah terjadi pengurangan harga. Jadi kan saya akan mengingatkan Allah kan hanya harap duduk dalam semahonya. Tapi yang dalam beraka dan dalam ayat Allah dalam dia wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sebutkan kepada apa yang menciptakan jin dan manusia kecuali hidup bersama hidup. Artinya menyatakan ayatnya sisi ayat seakan-akan kan Allah kan mengharap dari semuanya. Jadi yang mendengar terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam pendekatan tafsir, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku terima. Itu yang arti satu dulu. Ud'uni itu kalimat perintah, berdoalah kepadaku. Niscaya itu adalah jawaban, respon dari Allah. Niscaya akan aku terima. Berarti kalau kita berdoa Allah merespon. Tidak mungkin Allah itu membatalkan apa yang Allah sampaikan. Artinya tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Itu makna yang pertama. Berarti makna yang pertama adalah kita yakin Allah menerima doa kita. Apanya yang Allah terima? Apa yang Allah mau, bukan apa yang kita inginkan. Haida kata doa, kabeh terima oleh Allahnya. Cuma hanya tak sadari dia. Hanya tak sadari. Ya Allah, Nabi ilung berkaya. Hana lagu kaya-kaya tu, motor duha, hana lo dah kata lang pajaru baru menang kira-kira. Kagubi sehat, sama dengan kah hana be pengbi. Mi gubi kaya, lalu gubi sakit, man leu peng leu duit, leu kira-kira kan. Jadi gubi dalam bentuk lain dan itu sudah kita terima, sudah kita gunakan. Kita saja tidak sadar. Kagubi anu ada kagubi macam-macam, gubi keselamatan tu, pak takoh jalan hana muka dan sebagainya. Jadi sudah diterima. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, yang kita yang orang beli. Makna yang kedua,
Ud'uni, berdoalah kepadaku. Doa putra no ibadah. Berarti ibadahlah kepadaku. Astajib lakum, niscaya akan aku terima. Di sini adalah aku memberikan pahala kepadamu. Berarti saat kita berdoa itu ibadah, maka Allah pasti memberikan pahala. Jadi dua pengertian astajib lakum. Pertama, Allah terima dalam bentuk yang kita tidak menyadarinya. Yang kedua, Allah berikan pahala. Jadi doa ini urusannya tetap diberi pahala oleh Allah SWT karenanya ibadah. Bukan dengan alasan-alasan doa itu Allah memberikan kepada kita, karena Allah bisa memberi tanpa kita berdoa. Jadi yang perintah kalimat liya'buduni itu nanti diperhatikan dulu dari grammar Arabik, tata bahasa Arab. Nah, waw di sini ada waw, bukan liya'buduni, tapi liya'budu. Namanya aja nak ayat belakang berikut liya'budu nani. Cuma kaidah bahasa Arab dipinah hurufnya menjadi liya'buduni. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali agar kamu menyembahku. Berarti fungsinya adalah kan untuk Allah. Fungsinya sama dengan untuk kita manusia. Maka karena kita sudah diciptakan oleh Allah, berarti kita bisa untuk menyembahnya. Menyembahnya hendak puji dikibah dan sembah Allah. Maka fungsi menyembah Allah itu fungsi untuk kita. Manfaatnya untuk kita, perintahnya itu untuk kita. Sedangkan Allah tidak berkaitan dengan istilah perusahaan benefit. Allah hanya cek keuntungan. Apa kan? Nah, ayat lain. Ayat lain, jika kamu beriman, berimanlah. Faman syaa'a falyu'min. Jika kamu beriman, berimanlah. Jika kamu ibadah, ibadahlah. Maka nak kau hafal Allah. Wa man syaa'a falyakfur. Jika kamu tidak mau, diriwayat tengok begini. Macam nak boleh tanya. Karena Allah mempersilakan mana yang kita pilih. Nak perlu beriman, tumbi pahala. Anak perlu beriman, ajak orang gede, anak urusan. Karena Allah tetap saja Allah. Berarti kalimat liya'buduni itu berfungsi untuk kita hamba. Bukan kepentingan Allah kita menyembahnya, sebab tanpa kita sembah Allah tetap saja Allah. Allah Maha Besar, tetap saja Maha Besar. Ya. Nah, dalam tauhid. Mungkin ayat Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, ada sedikit. Ini sering kita ini pada umumnya ini orang-orang awam yang seperti Ustaz katakan tadi, kalau memang itu harus jalan, misalnya tadi sunnah tadi ya, dan seterusnya. Kemudian di dalam kita berdoa ini, baik sebagai kita pribadi sebagai pemimpin doa, karena kita ini banyak taktiknya, kita mendengar orang lain berdoa, kita juga berdoa. Cuma kadang-kadang yang pertama bisa saja kita nggak tahu sebenarnya bahasa Arabnya, nggak tahu apa benar apa tidak, apalagi nanti membedakan antara sa dengan sin, nanti antara yang seperti itulah. Jadi banyak yang seperti itu, jangan tahu di bahasa Arabnya mungkin bukan seperti yang sebenarnya diharapkan. Kemudian orang di belakang ini makmum ini amin, amin kaheh aminnya. Tapi ini yang imum ini yang pimpin doa kadang-kadang ini yang empuk, yang ada kerina empuk, yang aminkan dia di uriliknya. Nyempuknya nalagnya dan pokok sebaiknya kita yang dalam bahasa Indonesia ada ibu yang pimpin dalam bahasa Indonesia, tapi ataupun dalam bahasa Jawa tapi
dekat makmum terkait itu mungkin. Jadi hal-halnya gimana cara jalan melewati Ustaz supaya memang adanya lepas lagi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ketika berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama, syarat kita berdoa itu tidak mesti dengan bahasa Arab kecuali pada bahagian rangkaian khutbah dan salat. Selain daripadanya, mutipat wajib membaca Arab, mendoa. Jadi boleh dengan bahasa apa saja yang kita pahami. Yang kedua, bagi orang-orang yang tidak paham doa bahasa Arab, yang dia hanya mengaminkan bacaan pemimpin doa, maka dia meyakini bahwa doa yang dibaca oleh yang memimpinnya itu adalah doa yang baik dan tidak meminta kejahatan. Mungkin yang berarti payah kepercayaan. Tiap kali kun amin iro ni likun kuimum, yang wajib percaya bahwa yang dilakukan likun kuimumnya diangkut. Baik upramah ada terlalu mau proses. Ya, betul ya Allah Nabi kamu mengandungnya aku meramah. Amin hidayah. Jadi yang kata yakin secara umum bahwa doa-doa yang dibaca oleh imam itu adalah doa-doa kebaikan yang dibaca oleh Nabi secara maksur, populer maksur ke, atau doa yang tidak populer tapi nilainya itu semua mengandung permintaan kebaikan. Kita yakin itu Pak Imam itu pasti tahu dia enggak beramah katanya. Maka nyangkinya yang takut amin. Maka imam itu harus paham apa yang dia baca itu. Walaupun nanti itu tak ada pahami, tapi kepahami matang yang doanya adalah doa kebaikan. Bagusnya doa itu dilihat arti bagi yang tidak paham. Kasih sering menegur yang baca biduga terawih. Sering lung tegur. Kepunakun wabil jannati gharibin. Itu salah tu, bukan gharibin, raghibin. Balik ke lapar rukun kepala. Muraatul kalimah. Bukan gharibin, gharib itu artinya jauh. Raghib itu raghibun. Lihat kamus Arab Indonesia. Raghibun ishaq, berharap. Jadi tak mengharap Allah kan tak punya. Ya Allah surganya belum geroi. Jadi karena terbalik kalimat yang dia bacakan. Jadi raghibin, aku cinta. Lagi tak ke raghibtu, aku cinta. Aku cinta surga, aku cinta kebaikan, aku cinta ini. Baik-baik salah. Jadi saya yakin mandang kuimumnya benar, uru-uru yang kampung. Teman hana naru kuimum hana kampung. Kaji biu dah. Kita nggak lebih kampung. Jadi buku-buku lah kagacana. Baik. Jadi yang mengaminkan terhadap doa orang yang membaca sama pahalanya. Sama. Tanya kan dah kena amin kan? Tidaknya amin itu sama dianggap. Artinya mengiyakan, menyetujui. Maka orang yang mengiyakan itu sama dengan orang yang mengucapkan. Maka dalam hukum talak, bab nikah, kita tidak boleh mengiyakan terhadap jebakan pertanyaan orang. Karena mengiyakan itu sama dengan mengucapkan. Itu aja. Seseorang ditanya oleh orang lain, "Ai long dengar, ilong nak kan kira rumah ya." Bukan lekanya. Nyan bagaimana hukum? Sama dengan mengucapkan, maka tidak boleh mengiyakan. Paling-paling ai long dengar dan kacre yang bermok putra kabeh kan kawan-kawan. Ayah bantah. Bukan mengiyakan, mengiyakan, mana beda dia dengan telah mengucapkan. Maka kita tidak boleh mengiyakan. Contoh lain terakhir, disinilah kita sama berdosa. Mendengar orang yang menghujat orang lain dengan orang yang menghujat orang lain, nyan hana uwe tamah tari lah. Meluh nak ukun tapi dengar juga. Apa yang boynya? Apa yang boy ni? Jungkat ke go. Meluh nak ukun teman dia boy tanya melih balung.
Banyak nyonya ke. Abah ni boyan. Maka kun udah cek timan dan lo nyonya apa karangnya. Jadi di sinilah haram mengumpat dan haram mendengar umpat. Di sinilah berpahala yang baca doa dan berpahala yang mengaminkan doa, itu sama pahalanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan mohon maaf, terima kasih. Mungkin bisa diklarifikasi kembali dengan guru kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.